Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Sekmat, para kepala UPTD dan seluruh peserta hari Senin yang berbahagia. Sebentar aja lah, ini karena udah terlalu panas kayaknya, udah nggak enak ya. Ini juga ada informasi penting yang perlu disampaikan bahwa pada hari ini tanggal 27 ya, 27 Mei, di mana posisi matahari itu insya Allah akan berada tepat di atas Ka'bah. Nanti jamnya jam 16 lebih 18 menit, jam 4 lebih 18 menit sore nanti. Oleh karena itu ini merupakan peristiwa tahunan, sebenarnya peristiwa tahunan gitu ya, yang dalam istilah disebut istiwa a'zam. Jadi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama khususnya untuk mensosialisasikan dan menginformasikan, bahkan menghimbau untuk mengepaskan arah kiblat di tempat masing-masing. Misalnya di kantor di sini, di kantor camat gitu ya, kecamatan itu ada musola. Coba nanti jam 16 lebih 18 keluar, apa pakai tiang ini nanti. Arah bayangan matahari itu mengarahnya kemana? Maka lurus itu, bisa nanti ini kan sininya. Nah mungkin nanti kalau sore itu ke sini. Nah itu arah kiblatnya insya Allah tepat. Ya, dan itu peristiwa tahunan kalau nggak keliru setiap tahun itu 2 kali atau 3 kali gitu ya. Dan untuk saat ini bulan ini itu nggak terjadi tiap bulan deh. Untuk saat ini nanti jam 16 lebih 18 menit coba nanti dicek kiblat masing-masing, khususnya di rumah terutama. Kalau di masjid insya Allah karena awalnya memang sudah pakai padom gitu ya, dan juga udah diatur lah, jadi mungkin pergeserannya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di rumah kadang-kadang asa kabelah dia dan masjid teh serong nanti kabelah dia gitu ya. Nah untuk saat ini mangga nanti kan setelah pulang dari sini insya Allah keburu lah kalau yang dekat. Mungkin kalau Pak mewet jauh gitu ya nggak keburu jam 16 18 juga sempat sampai rumahnya, tapi bisa nitip lah ke istri gitu ya. Coba nanti cecepkan naon patok atau naon, lihat ke mana arah bayangan si tiang itu. Nah insya Allah itu kiblat lepas ke sana. Dan masalah kiblat tentunya para ibu bapak semuanya sudah mafhum bahwa yang namanya sholat menghadap kiblat itu merupakan syarat sah. Kalau tidak menghadap kiblat berarti sholatnya dijamin tidak sah meskipun sudah wudhu semacam gitu ya. Dan ini jelas, dalilnya sangat jelas. Quran sudah secara tegas menegaskan, bukan isyarat lagi. Karena Quran itu menyebutkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu jelas. Masjidil haram maknanya menurut ahli tafsir itu namanya Ka'bah. Maka sholat itu harus berusaha tepat ke Ka'bah. Meskipun misalnya kita di Indonesia kan nggak mungkin semuanya gitu ya. Misalnya masjid itu lebarnya kayak takwa itu berapa? Lebarnya itu mungkin yang ngepas kiblat itu mungkin hanya satu orang, misalnya imamnya atau yang belakang imam gitu ya. Beda dengan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu jelas karena Ka'bahnya nampak, maka orang-orang yang sholat di Masjidil Haram itu pasti berkeliling, mengelilingi Ka'bah, muter gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, khususnya di Indonesia, sholat itu kan berjajar. Jadi yang ngepas Ka'bah itu mungkin hanya sebagian kecilnya aja. Karena lebar Ka'bah itu berapa? Kalau nggak keliru rada panjang, jadi rada persegi panjang. Kalau nggak keliru panjangnya itu 13 meter, lebarnya 11 meter, tingginya 12 meter. Jadi itu ngotak. Jadi rada ayah panjangnya. Itu mungkin hitung dengan Hijri Ismail lah gitu. Nah itu makanya karena 12 meter, jadi kalau masjid itu misalkan lebih dari 12 meter atau 13 meter, maka yang di pinggirnya itu kan tidak ngepas apa, itu nggak masalah. Karena ayat juga memang tidak secara tegas, secara jelas bahwa liwajhaka syatrul Ka'bah, tapi syatrul Masjidil Haram. Maka bagi orang Indonesia ketika sholatnya tidak ngepas ainul Ka'bah atau wujudnya Ka'bah misalkan di pinggir, tapi sejajar dengan Masjidil Haram, itu insya Allah menurut para ulama dianggap sah. Tapi kita memang harus berupaya untuk mengepaskan arah kiblat ketika kita sholat. Meskipun misalnya ada pertanyaan, lah kalau misalnya sebaliknya, kita kan kalau sholat itu ke sananya
rada-rada nyerong sedikit. Kalau kita bisa menghadap sebaliknya, itu kan juga ke arah kiblat ya kan? Nah, tapi tidak seperti itu. Cari yang lebih terdekat, maka yang paling terdekat itu adalah menghadap ke arah barat, meskipun ke sebalikannya juga kalau penganut bumi bulat ya pasti nyampe lagi gitu ya. Kecuali mungkin para penganut bumi datar itu nggak tahu kemana, itu nggak jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, karena ini perintah Quran, perintah Nabi, dan Nabi juga mengingatkan kepada salah seorang sahabat yang ketika waktu itu sholat, tapi dia arahnya nggak ngepas gitu ya, nggak ngepas. Maka oleh Nabi disuruh mengulangi, suruh ulang lagi karena sholatnya itu tidak sah. Nah, ini makanya salah satu syarat sahnya sholat. Maka kita semua selaku umat Islam minimal ada upaya untuk sholat kita itu memang betul-betul benar, sah gitu ya, makbul kesanannya. Tapi minimal kalau upaya pertama itu bagaimana sholat kita ini bisa sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Al-Quran dan disampaikan atau diperjelas oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatron. Dikuatkan lagi dengan ayat selanjutnya. Itu ayat 144 surat Al-Baqarah. Bahkan di ayat 150 juga sama diperkuat lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka ini maknanya karena ayat itu berulang kali sampai 4 kali, maka ini menegaskan bahwa arah kiblat ini merupakan suatu yang harus dilepaskan ketika kita beribadah, khususnya ketika sholat. Di luar sholat, monggo lah itu sebagai tata krama, misalnya baca Quran, kita menghadap ke utara, nggak menjadi masalah gitu ya. Tapi menghadap kiblat itu memang jadi anjuran. Tapi kalau sholat, sekali lagi, ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi supaya ibadah sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi perhatian bersama. Nanti pada sore hari setelah pulang dari kantor atau nitip ke orang rumah, coba nanti lihat bayangan kemana mengarahnya, sebaliknya gitu ya, maka itu arah kiblat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.